Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizal, kelas 4C. Akan menjelaskan tentang materi PAI, Peta Imajinasi SMP SMA, yaitu terang bab 3 semester genap, sholat dalam keadaan tertentu. Ketentuan sholat dalam keadaan darurat yaitu pertama, sholat ketika sedang sakit. Sholat adalah tiang agama. Seorang dapat dikategorikan sebagai muslim apabila ia melaksanakan sholat. Apabila ia tidak melaksanakan sholat, maka ia tergolong sebagai orang kafir. Lanjut, yaitu berikut tata cara. Inilah penjelasan lebih lanjut mengenai cara pelaksanaan sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama yaitu cara sholat sambil duduk. Jika orang sakit tidak bisa duduk, maka tidak bisa berdiri, maka bisa dengan duduk. Kedua yaitu cara sholat sambil berbaring pada lambung, berbaring samping kiri. Jika ada orang tidak bisa sholat dengan duduk, maka boleh itu berbaring. Yang ketiga yaitu cara sholat dengan tidur terlentang. Jika ada orang sakit tidak bisa sholat dengan berbaring, maka boleh sholat dengan tidur terlentang. Keempat yaitu cara sholat dengan isyarat. Jika ada orang sakit yang parah tidak bisa melaksanakan apapun, maka boleh juga sholat dengan menggunakan isyarat saja, boleh dan sah. Lanjut, sholat dalam kendaraan. Kedua yaitu pertama, sholat dalam kendaraan. Bagaimana tata caranya? Pertama, sholat wajib harus dilakukan dengan cara sempurna, itu dengan berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, dan lain-lain. Kedua yaitu bersuci, wudhu bila ada air. Jika tidak air, maka boleh bertayamum. Ketiga yaitu jika di atas sebuah kendaraan seorang tidak mungkin sholat sambil berdiri dan menghadap kiblat, maka cara sholatnya adalah duduk semampunya, yaitu semampunya. Keempat yaitu jika di atas kendaraan mampu sholat sambil menghadap kiblat, maka wajib sholat dengan menghadap kiblat meskipun sambil duduk. Namun jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, dia bisa sholat dengan menghadap sesuai arah kendaraan. 5 yaitu pada waktu takbiratul ihram hendaklah menghadap kiblat. Seterusnya dapat menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Keenam, ketentuan di atas hanya berlaku untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah, ketentuan boleh dilakukan dengan duduk dan tidak menghadap kiblat. Meskipun dua hal itu bisa dilakukan. Baik, itulah untuk tata cara sholat darurat. Jadi inti dari pembahasan tersebut yaitu ada dua sholat dalam keadaan darurat, yaitu sholat dalam keadaan sakit dan sholat dalam kendaraan. Kalau yang sakit tadi ada beberapa poin, yaitu sambil duduk. Urutan pertama sambil duduk, jika tidak bisa berdiri sambil duduk. Kedua, jika orang tersebut sakit tidak bisa duduk, maka boleh dengan berbaring pada lambung, yaitu berbaring ke kiri seperti menguburkan mayit. Ketiga, jika tidak bisa dengan berbaring pada lambung, maka cara sholat dengan tidur terlentang. Boleh kita sholat dengan tidur terlentang jika sakit sudah parah, tidak bisa berbaring pada lambung. Lanjut, jika tidak bisa sholat dengan tidur terlentang, maka kita diperbolehkan dengan sholat pakai isyarat. Itu berlaku jika orang tersebut sakit parah. Untuk sholat dalam kendaraan tadi ada beberapa poin, yaitu pertama, sholat wajib dilakukan dengan cara yang sempurna. Dua, bersuci atau bertayamum. Ketiga, jika di atas sebuah kendaraan seorang tidak mungkin sholat sambil berdiri dan menghadap kiblat. Keempat, harus menghadap kiblat, wajib sholat menghadap kiblat sambil duduk. Namun jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, dia bisa sholat dengan menghadap sesuai arah kendaraan. Kelima, yaitu pada takbiratul ihram hendaklah menghadap kiblat. Seterusnya dapat menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Keenam, ketentuan di atas hanya berlaku untuk sholat wajib.
itu untuk sholat wajib saja. Jika untuk sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk dan tidak menghadap kiblat. Yang penting ketika takbiratul ihram kita menghadap kiblat. Meskipun dual itu bisa dilakukan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.